Salam damai sejahtera bagi kita semua. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara semua tetap berada dalam keadaan yang kuat dan sehat, baik adanya dalam setiap kondisi yang ada. Kita boleh bersyukur bahwa kita diperjumpakan kembali oleh Tuhan dalam persekutuan pada pagi hari ini melalui renungan harian dan doa bersama dalam edisi Kamis 4 Februari 2021. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengaminkan bahwa ketika kami terbangun di pagi hari, itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyatakan iman kami, untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Tuhan melandaskan seluruh aktivitas dan kegiatan kami dalam sepanjang hari ini. Kami akan membaca, bahkan lebih jauh merenungkan firman. Berkati kami dan kuasailah kami dan kuat kuasa Roh Kudus. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terdapat dalam Mazmur 147 ayat pertama sampai 11. Firman Tuhan berkata, "Kekuasaan dan kemurahan Tuhan, haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya." Demikianlah bacaan kita di hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa rindu mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan membalut luka. Puang matua umbimbin bangketa. Itulah tema kita di hari ini. Berangkat dari bacaan kita yang terdapat dalam Mazmur 147 ayat yang pertama sampai 11. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun yang mau mengalami luka hati. Walaupun hati kita bisa terluka tanpa kita sadari. Luka membuat kita sakit, sehingga ketika terluka, kita ingin segera sembuh. Luka perlu diobati. Tapi tahukah kita bahwa obat itu dapat membuat luka semakin perih? Tetapi jika ingin sembuh, maka kita perlu menahan rasa perih demi upaya kesembuhan.
Saudara-saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk terluka. Tetapi Tuhan pun tidak membiarkan kita menghadapi luka kita dengan sendirian. Karena Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan mengizinkan umat Israel untuk terluka dengan cara mengalami penderitaan di pembuangan. Tetapi Tuhan jugalah yang memulihkan kembali keadaan Israel. Proses yang dilalui umat Israel untuk pulih tidaklah singkat dan mudah. Pemazmur sungguh menyadari bahwa Allah yang berkuasa memelihara umatnya, serta berkat kemurahan Allah, sehingga umat dapat melewati semua hal dalam hidupnya. Karena itu pemazmur senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran akan keberadaan Allah dan pengenalan secara pribadi tentang diri kita akan sangat menolong seseorang yang mengalami luka. Allah mengenal siapa yang sedang terluka. Allah memiliki kepedulian dalam hidup kita karena Dia tahu siapa kita sebenarnya. Keterbatasan dan kecenderungan kita ialah lari dari kenyataan, bahkan terkadang berusaha untuk menutupi semua luka. Saat kita terluka, ada celah buat si jahat untuk menyerang kita, sehingga dibutuhkan kewaspadaan. Tuhan ingin kita memiliki keterbukaan untuk mengungkapkan semua yang kita rasakan, agar kita dapat dipulihkan. Sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Allah yang peduli, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang membalut luka-luka. Kami mengagungkan-Mu Tuhan, bahkan kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh peduli kepada anak-anak Tuhan dalam seluruh perkara kehidupan yang mereka jalani. Kami boleh bersyukur firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman percaya kami di tengah-tengah suasana yang sungguh berat karena pandemi COVID-19. Ada yang berputus asa, ada yang kehilangan orientasi kehidupan, ada yang hilang pengharapan karena beratnya tantangan dan pergumulan, terutama karena pandemi COVID-19. Tapi kami boleh bersyukur firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan dan kemurahan untuk membalut luka-luka dan mengangkat setiap beban, ganti sukacita. Hamba-Mu memohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Allah. Kuatkan, teguhkan dan kokohkan iman pengharapan anak-anak Tuhan yang saat ini sungguh bergumul karena berbagai macam pergumulan kehidupan. Mereka yang bergumul karena penyakit, kuatkanlah mereka ya Allah, hiburkan mereka, jamah tubuh mereka ya Allah, dan berkenanlah memberkati segala obat-obatan, makanan, minuman, perawatan, dan pengobatan yang mereka terima, sehingga semua jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit bahkan di rumah akan peroleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Yang bergumul karena tidak lagi bekerja, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Berkati doa, berkati setiap usaha, juang mereka,
dan tunjukkanlah langkah kemana mereka harus pergi mencari berkat Tuhan, dan nyatakanlah kerinduan mereka ya Allah, sehingga tiba harinya mereka akan mendapatkan kembali pekerjaan. Yang bergumul karena berbagai tekanan ekonomi, ajar mereka untuk selalu meyakini dan mengimani bahwa ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai untuk mengangkat beban mereka dan mengubahnya menjadi sukacita, dan apapun yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan akan beri tepat pada waktunya. Yang bergumul karena suami mereka, yang bergumul karena istri mereka, yang bergumul karena anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan orang tua mereka, Tuhan tolong, Tuhan kasihi mereka, Tuhan ajar mereka untuk berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kelegaan dan kelepasan ada. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka, berkenan Tuhan memberkati. Berdoa untuk setiap harapan dan rencana jemaat Tuhan. Bukakanlah jalan dan tunjukkanlah apa yang mereka harus lakukan ya Tuhan. Sehingga biarlah setiap rencana dan harapan mereka kelak boleh terwujud dalam rancangan damai sejahtera Allah. Berdoa untuk seluruh pelayanan yang dilakukan, baik di tingkat majelis gereja, jemaat, OIG. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh dilakukan dalam ketulusan, dalam kerendahan hati. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sehingga dari pemberitaan firman, sehingga dari pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja dan pengurus OIG, jemaat Tuhan akan tetap dikokohkan, dikuatkan, dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Berdoa untuk setiap program majelis gereja, pengurus OIG. Tuhan mampukan kami untuk melakukan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami semua akan melakukan itu dengan baik. Berdoa untuk setiap bentuk kehidupan yang akan kami jalani dalam sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami. Dan terutama anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama ya Tuhan jauhkan kami dari wabah COVID-19. Berdoa, berkenanlah ya Tuhan memulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19. Berdoa untuk pemerintah yang terus berjuang, yang adalah hamba-hamba Tuhan dalam menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga biarlah melalui anak-anak Tuhan, pemerintah, jemaat gereja akan bergandengan tangan menjadi alat-alat Tuhan dalam menyatakan damai sejahtera, dan terutama wabah COVID-19 ini akan segera berakhir. Kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati dan lindungi kami. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah tabib yang agung, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di hari ini melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Tuhan memberkati. Shalom.